Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2201916010, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Malawarma. Baik, jadi di malam hari ini saya akan melakukan presentasi, yaitu data mining dengan menganalisis kepuasan penumpang maskapai penerbangan. Baik, pada pembahasan kali ini ada 6 pembahasan. Yang pertama ada business understanding, kemudian ada data understanding, kemudian ada data preparation, evaluation, dan development. Pembahasan yang pertama tentu kepada business understanding, yang dapat dipahami bahwa business understanding memiliki 4 langkah, diantaranya adalah business objective, kemudian ada data mining goals, access situation, dan juga project plan. Baik, business understanding yang pertama yaitu tujuan bisnis dari dataset ini tentu untuk memahami demografi penumpang yang menggunakan maskapai ini. Kemudian juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penawaran maskapai penerbangan. Dan yang ketiga adalah menyarankan area fokus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Di bisnis objektifnya tentu analisis ini dilatar belakangi oleh resiko kehilangan penumpang karena lebih dari separuh pelanggan bahwa mereka merasa netral atau tidak puas dengan layanan maskapai ini. Selanjutnya adalah data mining goals dan juga project plan. Data mining goals adalah yang pertama menganalisis data seputar survei penumpang, kemudian yang kedua menganalisis penilaian penumpang, yang ketiga mengantisipasi kehilangan penumpang, dan yang keempat membuat urutan perbaikan. Baik, kemudian project plan-nya tentu yang pertama adalah mengumpulkan data yang relevan seputar penumpang, maskapai, kemudian pembersihan dan pre-processing data, eksplorasi, kemudian melakukan analisis data, menggunakan analisis yang menyusun langkah-langkah yang tepat untuk pengembangan program pencegahan yang lebih efektif. Selanjutnya adalah data understanding. Di sini ada 3 tahap yaitu describe data, exploratory data analysis, dan verify data quality. Yang pertama itu adalah collect initial data. Di sini saya mengambil dari data publik ya, bisa dilihat kodenya. Kemudian di sini ada describe data. Yang pertama ada informasi jenis data mengenai tipe data, kemudian fitur-fitur apa saja, kemudian juga ada statistik deskriptifnya, ada count, min, kemudian ada macam-macam. Di situ ada tertulis semuanya. Baik, selanjutnya adalah exploratory data analysis. Pada bagian ini saya memfokuskan 5 hal, yaitu satisfaction result by AC of online booking. Nah, di sini terlihat semuanya akan netral all dissatisfied. Nih. Kemudian, oke, ada in-flight entertainment, semuanya, in-flight wifi service. Oke, selanjutnya verify data quality. Apakah data ini tuh bisa digunakan secara baik untuk analisis? Makanya kita harus ngecek dulu. Yang pertama missing value. Berdasarkan dari hasil atau result yang tersedia, diperoleh informasi mengenai jumlah nilai kosong pada setiap kolom dataset. Nah, ini berarti bagus ya datanya karena tidak ada memiliki missing value. Nah, kemudian, outlier, di sini juga, terlihat bahwa 00 artinya ya bagus. Kemudian di sini ada duplikat juga ya tidak ya, tidak ada duplikat karena semua kolom berbeda. Oke, kemudian, inconsistent data juga non, artinya semuanya memiliki data yang konsisten. Oke, lanjut ke data preparation. Di sini ada 4 tahap, yaitu data cleaning, construct data, data reduction, dan data transformation. Baik, pada data cleaning tentu dimulai dari data understanding yang sudah terlihat bahwa masalah-masalah pada data tidak terjadi sehingga saya lanjut pada tahap berikutnya betul karena tadi kan outlier nggak ada, duplikat nggak ada, missing outlier nggak ada. Jadi lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, sekarang adalah construct data, yaitu melakukan rekayasa fitur engineering atau biasa disebut dengan feature engineering. Nah, di sini terlihat bahwa umur diklasifikasikan berdasarkan 3 hal, yaitu muda, sedang, dan tua. Nah, di sini rata-ratanya sudah ada. Ini adalah pengelompokannya. Lanjut, data reduction yaitu penghapusan kolom yang kurang relevan pada analisis ini. Di sini saya menghapus kolom unnamed dan juga ID.
Selanjutnya adalah data transformation atau mapping. Mapping dilakukan terhadap kolom kategorical tertentu. Jadi, dia mengganti semua nilai yang berisi kategorical menjadi kolom numerik, sehingga nanti analisisnya mudah. Kemudian modeling, ya. Modeling ada 3 tahap, yaitu select modeling teknik, pre-processing, dan built-in model. Selanjutnya adalah select modeling teknik. Nah, jadi di sini saya pakai 2 model ya. Ada associate dan juga predict. Nanti ada kelihatan metode. Jadi maaf modelnya nanti ada. Nah, ini modeling associate-nya. Preprocessing-nya ya validasi silang. Ini melakukan validasi silang, kemudian kita lihat nih. Oh, ternyata setelah dilakukan validasi silang ketemulah number of clusternya, yaitu yang paling optimal 3 nih. Nomor 3. Selanjutnya adalah build and try model. Di sini ada 3 model, K-means, hierarchical, clustering, begins, and complete cluster. Nah, ini terlihat nih ya. Nanti kita lihat hasilnya. Hasilnya tentu sudah kelihatan 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian kita ke modeling predict, modeling kedua. Di sini kita lakukan yang pertama adalah pre-processing juga dengan split data. Nah, nanti di sini, nah kelihatan kan kalau targetnya itu satisfied atau satisfaction. Kemudian pre-processing melakukan normalisasi data. Gunanya buat apa? Ya supaya nanti menampilkan data uji yang telah dinormalisasi. Kemudian build and train model antara nanti kira-kira antara 3 model dari predik ini kira-kira mana yang akan dipakai. Nah, di sini nanti kesimpulannya. Oke, di sini terlihat bahwa nanti kita akan menggunakan KNN. Oke, ini hasilnya. Nah, kelihatan kan kalau kita akan menggunakan KNN. Oke, baik lanjut ke evaluation. Nah, di evaluation juga ada 3 tahap, yaitu evaluate result, review process, dan determine next step. Yang pertama tentu evaluation result. Nah, ternyata clustering dan predik ini analisa pada gambar tersebut bahwa K-means memiliki performa yang lebih baik. Tentu. Jadi nanti pada clustering kita memakai K-means, terus pada predik nanti kita, oh ini cross predation-nya ya, biar kita cek. Nah, ini fitur yang saya masuk tadi, ada 5 fitur. Ada 5 fitur diantaranya yaitu in-flight wifi service, ease of online booking, food and drink, online boarding, in-flight entertainment. Nah, ini nanti yang bakal jadi insight-insight di dashboard deployment. Baik, review process-nya, output tersebut menunjukkan parameter terbaik untuk algoritma clustering ke means, ya, seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian kita pakai hierarchical clustering, ya betul. Nanti jadi seperti begini, jadi nanti berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pendekatan terbaik yang ditemukan adalah menggunakan 2 metode. Pertama, yaitu yang seperti dijelaskan tadi adalah prediksi dengan model KNN dan juga clustering dengan model K-means. Nah, nanti dalam evaluasi model prediktif, KNN dengan menggunakan model akan memberikan hasil terbaik. Namun, itu dia tadi, saya memakai prediksi dengan KNN dan clustering dengan model K-means. Baik, di sini ada link dashboardnya. Oke, kita lihat ya. Nah, Kak, ini tadi saya coba belum load ya, jadi nanti saya jelaskannya dari localhost aja. Sama saja sih. Oke. Jadi di sini dashboardnya ada home, data visualization, ada clustering. Di sini ada menampilkan semua hasil cluster atau cluster yang dipilih saja. Kemudian ada predict. Bagi di home, nah di home ini sebenarnya ini bisa nggak ya? Di home ini situasi menganalisis kepuasan inilah insight-insight yang saya buat ya. Di sini kita langsung aja ke sini. Oke. Nah,
Hubungan antara satisfaction dengan easy of online booking kira-kira apa sih? Jadi, gambar di atas ini menunjukkan hasil survei tentang kepuasan penumpang terhadap kemudahan pemesanan online. Survei tersebut terhadap, 30.000 orang penumpang, hasilnya menunjukkan bahwa 78% penumpang puas dengan kemudahan pemesanan online, sedangkan sisanya tidak puas. Insight yang bisa diambil adalah kemudahan pemesanan online umumnya diterima dengan baik oleh penumpang. Kemudian masih ada sebagian penumpang yang tidak puas dengan kemudahan pemesanan online. Kemudian actionable insight yang bisa saya berikan adalah maskapai penerbangan dapat menawarkan berbagai pilihan pemesanan online untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan situs web pemesanan online, aplikasi pemesanan online, dan layanan pemesanan online melalui telepon. Kemudian ada hubungan-hubungan lain, sama saja di sini ada contohnya ada hubungan antara satisfaction dengan food and drink. Interpretasinya berdasarkan diagram ini dilihat bahwa terdapat hubungan positif antara kepuasan penumpang dengan kualitas makanan dan minuman. Semakin tinggi kualitas makanan dan minuman, semakin tinggi pula tingkat kepuasan penumpang. Hal ini ditunjukkan dengan grafik yang menunjukkan tren naik. Oke, insight apa sih yang dapat kita ambil yaitu mayoritas penumpang puas dengan kualitas makanan dan minuman yang disajikan di pesawat. Kemudian kualitas makanan dan minuman merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kepuasan penumpang. Dan yang ketiga, maskapai penerbangan perlu terus meningkatkan kualitas makanan dan minuman untuk mempertahankan tingkat kepuasan. Oke, jadi actionable yang bisa kita berikan adalah maskapai penerbangan dapat bekerja sama dengan catering penerbangan yang berkualitas atau memastikan bahwa makanan dan minuman yang disajikan tidak hanya lezat tapi juga bergizi. Nah, selain itu melatih kru kabin ya, biasanya kalau di penerbangan itu melatih kru kabin untuk memberikan layanan yang ramah dan efisien itu perlu dilakukan. Selanjutnya data visualization. Oke, masih bisa nggak ya? Masih ngerunning juga. Oke. Di data visualization ada data distribution. Di sini ada pilihan. Kalau kita mau pilih umur, kita mau pilih kelas misalnya, di sini nanti akan tampil. Kemudian ini terlihat ya. Jadi tadi umur kan kita bagi dengan 3 ya. 0 itu tadi apa? Ini middle, ini senior, ini young. Kemudian relasionalnya ini lagi loading ya, bukan seperti ini harusnya. Lagi loading nih biasanya begini. Apa-apa. Kita lanjut aja ke composition. Nah, di sini terlihat juga bahwa flight distance ternyata memiliki kecenderungan yang lebih tinggi daripada yang lain. Kalau yang lain kan rata-rata ya belum sampai ke 200, tapi di flight distance ternyata dia udah melebihi. Tuh, jadi nanti uh, ini tuh menampilkan rata-rata nilai fitur numerik berdasarkan kepuasan penumpang. Kenapa dia bisa tinggi ini karena ya flat distance ini paling berpengaruh begitu. Kemudian comparison-nya di sini saya menganalogikan bahwa comparison are satisfied and natural are dissatisfied by a group. Nah, di sini terlihat bahwa visualisasi yang digunakan untuk membandingkan rata-rata penilaian adalah dapat diamati apakah terdapat perbedaan dalam rata-rata penerimaan untuk kategori-kategori ini berbagai kelompok usia. Kemudian di sini ada clustering. Oke. Sini agak loading ya. Nah, di sini tampilan untuk clustering. Artinya kalau dia 0 itu dia setuju. Kalau 1 dia nggak setuju. Terus, oh ya ini belum saya ganti nggak apa-apa. Tapi yang di sininya udah saya ganti kok. Oke. Nah, di bagian sini kita bisa ganti dulu clustering. Di sini kita tes lemma. Kok terubah dia? Nah, terubah. Baru kita tes predik ya. Misalnya ini 000. Harusnya kalau misalnya semua terisi 0, maka tidak puas. Kita tes. Apakah tidak puas benar. Kalau kita isi 55 ya, misalnya kita isi 55, harusnya ya puas. Ya kan? Kalau ini memang berhasil, ini harusnya puas. Tapi kalau misalnya ini nggak baik,
codingannya, ini harusnya dia salah-salah. Coba ya, ini harusnya dia puas. Apakah puas? Nah, puas. Seperti itu ya. Jadi ada dua yaitu clustering. Jadi ini nanti yang menyimpulkan dari hasil survei itu apakah dia puas, apakah nggak puas. Kalau predik ini lebih ke masing-masing dari lima lima fitur-fitur yang sudah dipilih atau yang penting begitu. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Itu dia tadi hasil analisis kepuasan penumpang maskapai penerbangan mulai dari business understanding, kemudian sampai ke deployment. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.